RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Hai, selamat datang di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Bersama saya Ane Riangga. Hari ini pemirsa kita akan berbincang mengenai kanker payudara. Ngomongin soal kesehatan memang akan terasa sangat berharga ketika kita sudah terkena sebuah ujian yaitu penyakit. Nah, salah satunya adalah penyakit kanker payudara. Penyakit kanker payudara ini sering dianggap adalah penyakit tabu. Padahal kalau diperiksa sejak dini, kemungkinan besar bisa jadi kita bakalan terhindar begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol bersama seorang pegiat survivor atau apa ya disebutnya Ibu ya? Ya, survivor. Survivor ya, betul banget. Survivor ada Ibu Asi dari komunitas Love Pink. Nah, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ibu boleh karena kita hari ini berbincang tentang kanker payudara. Kami ingin tahu nih background dari Ibu sendiri seperti apa. Ya, saya perkenalkan saya Asi, saya seorang ibu rumah tangga. Usia saya saat ini 45 tahun. Pertama kali saya terdiagnosis kanker payudara itu di akhir 2022 ya. Jadi bisa dikatakan 4 tahun yang lalu. Saat terdiagnosis tentu seperti kebanyakan masyarakat atau orang ya. Kok aku? Kok bisa gitu. Fase-fase penolakan itu ada dan terjadi dan mungkin bisa dikatakan teman-teman yang kami dampingi, yang Love Pink dampingi, ya fase terberat itu ya di fase penolakan itu sih. Gitu. Jadi pada saat itu Ibu merasakan apa sampai akhirnya diketahui terkena kanker payudara? Ya, kalau dibilang tanda-tandanya atau apa yang saya rasakan, bisa dikatakan nggak ada apa-apa yang saya rasakan. Dan bisa digarisbawahi seluruh kanker apapun. Kalau masih di stadium awal, itu tidak akan ada gejala apapun. Dan bagaimana caranya saya menemukan saat itu dan akhirnya saya terdiagnosis kanker payudara adalah berkat kegiatan sadari. Periksa payudara sendiri. Itu yang rutin saya lakukan setiap bulan. Dan saat itu saya memang merasa ada sesuatu benjolan di payudara saya. Dan setelah saya banyak belajar, bergabung di Love Pink, sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada. Tapi karena saya tidak teredukasi, jadi saya mengabaikan tanda-tanda itu, sehingga pada akhirnya memang hanya tanda benjolan di payudara saya itu aja yang akhirnya membuat saya untuk berangkat memeriksakan apa sih benjolan ini. Kalau tanda-tanda yang lain saya rasa ada, seperti salah satunya itu puting yang masuk ke dalam. Itu terjadi, tapi karena saya tidak teredukasi, jadi saya tidak menganggap itu salah satu dari tanda kanker payudara. Saat saya melakukan sadari dan teraba ada benjolan, saat itulah saya memeriksakan ke tenaga medis, ini apa benjolan ini? Dan saat itu memang setelah melakukan pemeriksaan yang panjang, karena kanker ini kan tidak bisa diagnosis yang cepat ya, jadi membutuhkan waktu yang panjang, pemeriksaan yang berbagai macam jenis pemeriksaan, sehingga pada akhirnya memang dinyatakan saya terdiagnosis kanker payudara. Puting masuk ke dalam dan juga benjolan begitu ya Ibu. Ngomong-ngomong kalau masalah benjolan sendiri, saya penasaran Ibu ya. Apakah di mana aja posisinya atau di posisi-posisi tertentu saja ini bisa ditentukan atau dikategorikan sebagai kanker payudara? Ya, tadi saya bicara tentang benjolan ya di payudara. Faktanya memang tidak semua benjolan yang di payudara itu adalah tanda kanker payudara. Jadi saya selalu mengedukasi, jangan pernah panik dulu kalau di payudara kita teraba satu benjolan. Karena tidak semua benjolan adalah kanker. Tetapi keadaan benjolan di payudara itu kan sudah merupakan sesuatu yang berbeda ya, yang ada kondisi di payudara kita. Kan seharusnya tidak ada benjolan. Ini ada benjolan, ini ada apa? Sudah menjadi tugas kita, setiap perempuan khususnya, kalau ada benjolan, walaupun itu tidak semua benjolan adalah kanker, kita harus memeriksakannya.
Dan ciri-cirinya yang selalu saya kasih tahu ke teman-teman adalah satu, benjolan itu tidak bisa digerakkan. Benjolan itu menetap. Tempatnya di mana? Yaitu areanya itu biasanya luas sekali, mulai dari bawah tulang leher kita, payudara kita sampai perut bagian atas dan ketiak kita secara keseluruhan bisa di area itu. Jadi selagi benjolan itu tidak bisa kita gerakkan, tidak bisa mobile saat kita raba atau kita pencet, itu dia tetap aja di situ. Itu kita harus waspada. Tapi kalau dia masih bisa mobile, kita pegang, dia bisa gerak sedikit, itu masih bisa dikatakan setahu saya itu benjolan yang jinak biasanya. Gitu sih. Wah, itu pasti sebuah pukulan yang berat buat Ibu ketika mendapatkan informasi hal tentang kanker payudara. Saya sendiri sampai mau ngomongin aja susah gitu, karena itu semacam ya memang bukan semacam, itu adalah hal yang menakutkan. Nah, ketika itu Ibu menyikapinya bagaimana ketika mendapatkan informasi seperti itu? Ya, sangat tidak mungkin ya. Waktu pertama kali saya didiagnosis, terus saya bisa tenang seperti ini atau oke lah gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti fase-fase di mana saya sempat, kenapa kok harus aku Tuhan? Anak-anakku ini masih kecil, kenapa seperti ini? Tetapi satu momen saat itu yang menguatkan saya adalah anak saya sendiri. Saat itu saya sudah berbagi cerita dengan anak saya yang nomor 1. Anak saya memberikan satu pengandaian yang sederhana. Mama, kalau orang lapar itu makan. Kalau orang ngantuk tidur. Kalau memang mama sakit, mama harus berobat. Itulah titik balik yang membuat saya, iya. Kalau memang Tuhan izinkan aku sakit, aku harus pergi berobat. Jadi bisa dikatakan masa-masa penolakan, denial itu tidak terlalu lama di saya. Tidak sampai 1 minggu, akhirnya saya, oke, kalau memang ini ada di tubuh saya, tamu yang tidak diundang ini ada, oke, aku mau berobat. Itu. Jadi ketakutan dan lain sebagainya sangat saya rasakan. Tetapi bagaimana caranya saya bisa bangkit lagi itu karena anak laki-laki saya yang memberikan kata-kata yang mungkin sangat sederhana. Kalau mama sakit, ya mama harus berobat. Dari Usia situ, berapa waktu itu? Waktu itu masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD bisa ngomong seperti itu? Wah, luar biasa. Oke. Jadi berkat dorongan dari putra Bu Asih sendiri akhirnya membuat Ibu memberanikan diri untuk ayo aku harus bangkit, berobat, bisa pasti begitu ya. Lalu selain anak siapa lagi nih? Maksud saya respon dari keluarga apalagi yang Ibu dapatkan? Ya, waktu pertama kali saya terdiagnosis memang di pikiran saya waktu itu saya mungkin bagian dari orang yang tidak teredukasi tentang apa itu kanker payudara. Jadi saya benar-benar bisa dikatakan merahasiakan sakit saya. Saya hanya berbagi ke keluarga inti, anak sama suami, dan juga dengan kakak dan adik kandung saya. Selebihnya tidak ada yang tahu. Bahkan tetangga kanan kiri pun tidak ada yang tahu kalau saya saat itu melakukan proses pengobatan. Sampai yang membuat saya sedikit, kalau saya flashback tentang diri saya dulu, saat saya melakukan kemoterapi, gundul dan lain sebagainya, itu pengurus di komplek perumahan saya itu datang ke rumah. Bu Asih, kami minta tolong Agustus ini Bu Asih yang jadi ketua panitia. Dalam pikiran saya, orang-orang ini tidak tahu kalau aku ini lagi kemoterapi dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, apapun itu yang Tuhan izinkan pasti aku dimampukan. Dan saat saya membuka itu, tidak ada orang yang percaya. Tujuan saya menyimpan informasi itu sendiri karena memang saya pribadi ingin concern dengan sakit saya dan ingin berobat dengan konsentrasi yang penuh. Karena orang-orang yang tidak teredukasi itu pasti akan mengatakan, oh ini penyakit karena dosa, penyakit ada karena statement-statement yang bikin kita down sendiri ya, karena kutukan, karena kiriman atau apa. Jadi saya juga meminimalkan dokter-dokter yang dadakan. Oh kalau kanker itu tidak boleh seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi saya benar-benar, saya, keluarga, dan dokter yang mengobati. Dan memang puji Tuhan semuanya itu bisa saya lalui tidak sampai 1 tahun. Karena bisa dikatakan itu ditemukan di stadium awal. Sampai guyonan dari suami saya, kamu ini tidak sakit tapi cari sakit. Karena saya tidak merasakan gejala apapun.
Andai saja waktu proses kemoterapi itu saya tidak gundul, tidak akan ada orang yang tahu kalau saya adalah seorang pasien kanker payudara yang sedang menjalankan proses kemoterapi. Iya. Tuh. Nah ini juga mungkin pelajaran juga buat pemirsa bahwa ketika ada teman, saudara atau tetangga mungkin yang sedang sakit begitu ya, alangkah baiknya kita cukup mendoakan, menghibur tanpa harus ngejudge atau mungkin tiba-tiba jadi dokter dadakan. Kamu harusnya begini, ini loh minum ini loh. Memang maksudnya sih sebenarnya maunya baik gitu ya. Tapi yang baik berdasarkan opini sebelaka itu kurang tepat juga ya sepertinya. Jadi memang harus benar-benar si pasien ini dapat masukannya atau pengobatannya dari yang ahli, tenaga ahlinya, dari dokter begitu ya. Bukan dokter dadakan yang mengeluarkan statement opini dan lain sebagainya. Karena saya tahu banget perasaan orang yang kalau lagi sakit terus banyak banget lah di masyarakat itu yang contohnya kalau kamu kok nggak hamil-hamil, oh iya udah kamu makan ini makan itu gitu. Jadi itu semua ini nggak baik buat orangnya, kasihan gitu kan. Lebih baik dihibur aja. Oke, lanjut lagi nih Bu, ngomong-ngomong menurut Ibu Asi sendiri, ini saya juga pelajaran buat saya juga takut loh. Salah satu penyakit yang saya takut itu memang kanker payudara. Ada kebiasaan apa atau mungkin menurut Ibu Asi sendiri apa sih yang kok bisa sampai kena kanker payudara? Ibu nggak pernah flashback lagi, mungkin apa karena saya kurang begini, kurang jaga ini atau kurang jaga itu begitu Bu? Mungkin. Ya, Mbak, sisi baiknya dari perjalanan saya berteman dalam tanda kutip dengan kanker ini, perjalanan saya dengan kanker itu banyak sekali sih yang bisa akhirnya saya ambil hikmah dan saya petik. Terlebih karena memang saat pertama kali saya terdiagnosis itu adalah saya hanya mau belajar dan mengetahui proses yang berhasil. Dan saya waktu itu memang bertemu dengan komunitas yang luar biasa, yaitu LAVPING. Benar-benar membersamai saya, benar-benar mengedukasi saya. Dari situ saya banyak tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku dulu seperti ini, seperti itu, yang seperti tadi ditanyakan, akhirnya itu terjawab sendiri dengan saya bergabung dengan LAVPING. Jadi kami di LAVPING itu kami dikasih tahu kanker ini ya penyakit medis. Jadi dan memang kanker ini bisa dikatakan seluruh kanker apapun selain kanker serviks itu belum diketahui penyebab pastinya. Beda kalau kanker serviks itu karena virus HPV, jadi sudah bisa ditemukan vaksinnya. Tetapi baik itu kanker yang lain atau kanker payudara itu belum diketahui faktor pastinya apa sih. Gitu. Tapi karena saya bergabung dengan komunitas LAVPING ini, saya akhirnya banyak tahu sekali tentang apa itu kanker payudara. Yang akhirnya itu memang kami bagikan ke banyak perempuan ataupun komunitas yang lain ataupun ke laki-laki juga. Karena memang faktanya kalau kita bicara fakta itu kan berdasarkan data dan penelitian ya. Faktanya kanker payudara ini bukan hanya menyerang laki-laki, bukan hanya menyerang perempuan. Laki-laki pun juga mempunyai faktor resiko terdiagnosis kanker payudara. LAVPING berkesempatan untuk membersamai satu pasien kanker payudara di Surabaya. Dan saya pribadi benar-benar tahu ya ternyata sama kayak perempuan, tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya sama. Iya. Laki-laki. Wah, ini nanti ceritanya bakalan lebih dalam lagi setelah ini ya. Tetap di sini. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi di sini pemirsa dan masih bersama Ibu Asi dari komunitas LAVPING. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik
awal mula Ibu Asi dulu mengetahui bahwa terkena kanker payudara begitu ya. Nah, untuk kali ini mengenai pengobatannya nih Bu. Ibu akhirnya memberanikan diri untuk periksa begitu ya. Itu tahapan pengobatannya seperti apa Bu? Tantangan terbesarnya di awal itu seperti apa dan proses menjalaninya seperti apa Ibu? Iya. Kanker payudara ini kan memang penyakit medis ya Mbak ya. Jadi memang harus disembuhkan secara medis, nggak bisa disembuhkan dengan cara yang lain gitu. Pertama memang saya pergi karena di Indonesia ini kan BPJS Mbak ya. Jadi saya pergi ke vaskes pertama. Memang di vaskes pertama tidak banyak yang bisa dilakukan. Hanya diperiksa, oh iya ada benjolannya gitu. Dari vaskes pertama itu ada kata-kata dari dokter yang memeriksa saya, ini kemungkinan hanya pembengkakan kelenjar susu. Jadi ibu akan saya kasih obat. Tapi saya sedikit bertanya, loh kalau ada kata kemungkinan berarti ini kan belum pasti dokter. Terus saya harus dikasih obat apa? Kalau masih kemungkinan sesuatu yang belum pasti, tapi saya harus minum obat, ini obat apa? Saya bertanya seperti itu. Pada akhirnya memang saya tidak dikasih obat, tapi saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk saya dilakukan biopsi. Biopsi waktu itu adalah dengan pembedahan. Biopsi ini adalah mengambil contoh sampel yang benjolan saya, diambil untuk diteliti di laboratorium. Setelah itu keluar hasilnya, di situ dinyatakan saya terdiagnosis kanker payudara. Dari rumah sakit tersebut akhirnya merujuk saya ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Saya sempat bertanya, kenapa saya tidak diobati di sini saja? Kenapa saya harus dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya? Kenapa saya harus dirujuk ke sana? Kembali lagi karena stigma yang mungkin di masyarakat itu yang kurang bagus. Jangan ke rumah sakit ini. Nanti seperti ini, seperti itu. Itu akhirnya membuat saya memang sempat dalam tanda kutip takut. Tetapi dokter itu dengan tenang menyampaikan, saya tidak mempunyai ilmu untuk mengobati ibu di sini. Jadi ada teman yang memang lebih spesialisnya lagi yang bisa menolong atau mengobati ibu, dan itu adanya hanya di rumah sakit di Surabaya, rumah sakit ABC ini. Oke, kalau memang seperti itu, saya berangkat. Ini saya rujuk. Mau kapan? Besok dokter. Jadi besoknya saya langsung dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Surabaya. Di situ pun saya diminta untuk melakukan cek lab lagi dengan cara saya meminjam contoh jaringan yang pertama kali dikerjakan oleh rumah sakit sebelumnya. Di situ saya sempat bertanya juga ke dokternya, "Loh dokter, karena katanya kanker ini berpacu dengan waktu. Di hasil lab ini kan sudah jelas kalau saya terdiagnosis kanker payudara. Kenapa kok dokter harus menyuruh saya untuk melakukan pemeriksaan lagi? Kenapa nggak harus langsung mengobati saya?" Itu kan pemikiran orang awam seperti itu ya. Iya. Loh, kanker itu tidak semudah itu, Mbak. Kalau memang mau saya kasih obat, ya nggak apa-apa. Tetapi obat ini tidak tahu ada gunanya atau tidak untuk sakit sampean. Di situ kembali lagi saya, loh ini karepe apa? Wong saya sudah jelas-jelas di hasil lab itu terdiagnosis kanker payudara gitu ya. Di payudara saya ada sel kanker gitu. Tapi saya tidak dikasih obat. Akhirnya memang di situ dijelaskan dengan baik oleh dokternya. Tes yang berikutnya ini adalah untuk mengetahui jenis dan tipe sel kankernya ini apa. Sehingga bisa diketahui obat yang pas yang dibutuhkan ini apa. Jadi memang di sini proses pengobatan, proses pemeriksaan kanker seseorang bisa dinyatakan kanker ABC itu memang panjang, Mbak, nggak bisa langsung gitu. Jadi setelah melakukan proses pemeriksaan lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya itu, akhirnya keluarlah di situ bahwa tipe sel kanker saya adalah tipe hormonal yang perkembangannya dipicu oleh hormon perempuan kita sendiri, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Tuh. Jadi obat yang dibutuhkan pun jadi akhirnya tahu. Karena saat saya terdiagnosis itu adalah bisa dikatakan mungkin masih di stadium awal, jadi proses pengobatan saya tidak panjang.
Proses pengobatan saya juga mungkin tidak semenakutkan atau semenyeramkan mitos di luar. Orang kanker itu pasti menderita dan di kasur atau seperti apa, tidak. Itu puji Tuhan tidak terjadi di saya. Seperti guyonan suami saya ini orang nggak sakit cari sakit. Itu. Jadi ya memang saya berangkat untuk operasi pun saya sendiri naik motor waktu itu. Berangkat kemo pun saya hanya diantar suami pulang, selesai, malam saya telepon untuk pulang, ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kanker payudara ini, saya selalu bertanya ke teman-teman yang kami edukasi, menurut kalian kanker payudara ini penyakit yang mematikan atau tidak? Pasti akan banyak yang menjawab adalah penyakit yang mematikan. Saat banyak audien yang mengatakan itu penyakit yang mematikan, saya sedikit bertanya, kalau saya menjawab kanker payudara ini bukan penyakit yang mematikan, setuju enggak? Gitu. Penyakit kanker payudara ini bisa dikatakan penyakit tidak mematikan kalau itu ditemukan di stadium awal. Saat sel kanker itu masih berada di payudara kita saja. Karena payudara ini kan bagian dari luar tubuh kita. Saat sel kanker itu masih ada di payudara kita saja, itu sangat besar kemungkinan untuk kita sembuh. Penyakit kanker payudara ini sudah bisa menjadi penyakit yang mematikan saat sel kanker itu sudah keluar dari payudara kita. Menyebar ke organ yang lain yang mungkin dianggap vital. Itu yang baru bisa dikatakan sangat membahayakan dan mungkin mematikan. Tetapi kalau masih di payudara kita, itu sangat bisa disembuhkan. Dan data menunjukkan tingkat kesembuhannya adalah bisa dikatakan 98%. Jadi bisa dikatakan bisa sembuh kan, Mbak? Iya. Asal ada syaratnya memang. Ditemukan di stadium awal. Caranya seperti apa? Kami selalu mengedukasi. Caranya hanya ada satu, yaitu sadari. Karena dari sekian banyak kanker, hanya kanker payudara yang bisa kita deteksi sendiri tanpa bantuan tenaga medis. Jadi dengan cara sadari, periksa payudara sendiri. Ini benjolan-benjolan itu tadi, Bu, saya penasaran karena saya orangnya kan gemuk. Apakah kalau orang gemuk seperti saya bisa kerasa? Karena kan banyak lemaknya juga. Bisa, karena memang kan ada caranya. Kita harus melakukan kegiatan sadari, periksa payudara sendiri. Itu kan memang harus rutin setiap bulan, Mbak ya. Setiap bulan, waktunya kapan? Adalah setiap bulan di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Hari ke-7, hari ke-10. Oke, setelah. Iya, jadi bukan berturut-turut hari ke-7 sampai ke-10 ya. Silakan dipilih satu antara hari ke-7 sampai hari ke-10. Dihitung dari hari pertama menstruasi. Tuh. Terus area yang kita raba atau kita lakukan sadari, periksa payudara sendiri, adalah memang bukan hanya pada payudara kita saja. Tetapi mulai dari bawah tulang leher kita, ke area payudara, ke perut bagian atas, sampai ke seluruh ketiak kita. Itu harus kita lakukan perabaan atau kegiatan sadari itu. Dan itu ada caranya yang pasti akan bisa terasa lah atau teraba kalau kita melakukannya. Perlu oil iya, gitu. Karena memang permukaan kulit kita ini kan kasar ya. Kalau ketemu dengan tangan kita yang permukaannya kasar juga, itu kan akan sedikit sakit ya, atau susah untuk menemukan itu. Ya memang ada bantuan, entah itu oil, entah itu sabun saat kita mandi sekalian kita melakukan sadari, itu mungkin lebih bisa itu. Seperti itu, Mbak. Nah, selain pengobatan medis, menurut Ibu apalagi nih yang membuat Ibu akhirnya semangat tetap survive gitu ya untuk menjalani proses pengobatan itu. Apalagi di tengah-tengah proses pengobatan mungkin pernah nggak mengalami komentar-komentar jahat atau mungkin bukannya malah mendukung tapi malah memberikan statement yang negatif begitu, ada nggak, Bu? Kalau itu mungkin tidak sempat saya alami, Mbak, karena memang saya benar-benar membatasi kan. Selama proses pengobatan itu tidak ada orang yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Sampai ibu saya, orang tua saya pun juga tidak tahu, karena memang saya benar-benar membatasi. Itu kan bukan hanya untuk meminimalkan omongan, tetapi menjaga mental saya saat saya harus menjalani proses pengobatan yang mungkin tidak mudah. Saya membutuhkan mental yang atau semangat yang ya ayo kita bisa gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau ada pengobatan yang lain
saya mulai dari awal terdiagnosis sampai sekarang bisa dikatakan tidak ada. Karena memang saya meyakini kanker payudara adalah penyakit medis dan itu harus disembuhkan oleh tenaga medis. Tuh, di guyonan kami teman-teman itu udah pakai medis aja tercover BPJS. Kalau pakai herbal dan orang pintar dalam tanda kutip itu tidak bisa dibayar dengan BPJS. Gitu sih Mbak, itu guyonan kami gitu sih. Ya. Nah ini unik ya ini karena kita hidup di masyarakat yang juga percaya akan hal-hal yang tradisional seperti herbal dan orang pintar dalam tanda kutip itu tadi. Nah, bagaimana Ibu memberikan edukasi buat orang-orang yang masih sangat percaya akan hal tersebut? Ya, itu adalah setelah saya dinyatakan sembuh oleh tenaga medis, oleh dokter. Dan karena memang sebelum saya dinyatakan sembuh, saat saya pertama terdiagnosis, saya akan tergabung di LAHPING ya. Di LAHPING ini adalah kami mempunyai visi dan misi, kami mempunyai misi edukasi juga. Di situ saya memang dengan teman-teman di Surabaya, kami banyak mengedukasi perempuan-perempuan. LAHPING Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Surabaya untuk kami boleh diberi akses memberikan edukasi kepada para kader-kader di setiap 77 puskesmas yang ada di Surabaya. Jadi kami memberikan edukasi itu. Bukan hanya di balai desa, kami pun juga kadang juga masuk ke gang-gang sempit di Surabaya. Ini kan ya nun sewu banyak ya, yang memang mereka mau untuk kami edukasi. Kita belajar bersama tentang apa itu kanker payudara, sadari dan kenali kanker payudara. Jadi kami benar-benar mengedukasi dan itu juga kami lakukan saat kami melakukan kegiatan LAHPING yang kami sebut dengan G10.000 atau USG payudara gratis bagi 10.000 perempuan. Saat salah satu peserta itu berdasarkan hasil USG dicurigai kalau ada sel kanker, kami pasti akan mendampingi. Kami akan mengedukasi, jangan sedih dulu, perjalanan kita masih panjang. Ini belum tentu kanker juga, tapi memang kita harus waspada dan kita harus berobat. Jadi kami tidak hanya mengedukasi secara teori, tetapi kami LAHPING juga hadir untuk perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip masih masa-masa ketakutan. Itu. Jadi kami mendampingi teman-teman kami memberi support moral bukan hanya ke pasien, kami juga bisa berkenalan dengan keluarganya, bagaimana harus membersamai pasien ini harus seperti apa. Iya. Itu. Mungkin Ibu Asi support dari keluarga, alhamdulillah luar biasa begitu ya. Menemui orang-orang yang terkena kanker payudara tapi support dari keluarganya tidak maksimal atau mungkin bahkan terabaikan, pernah nggak Bu? Pernah. Dan itu sangat sayang sekali ya. Dalam artian support yang paling besar bagi kami perempuan yang terdiagnosis kanker payudara, nomor satu adalah suami. Betul. Setelah suami adalah anak-anak. Saat saya mendapatkan support yang penuh dari suami dan anak-anak, itu perjalanan pengobatan saya bisa dikatakan ya terasa dalam tanda kutip ya baik-baik saja. Sangat bisa saya lewati dengan baik karena benar-benar ada support dari suami. Supportnya seperti apa? Dari obrolan-obrolan kecil dengan suami. Bagaimana nanti kalau kemungkinan buruk payudara tidak bisa terselamatkan, harus diambil semua. Ya nggak apa-apa. Perempuan itu ya utuh kamu, bukan gara-gara hilang satu organ tubuhmu kamu tidak jadi perempuan utuh. Dari jawaban-jawaban seperti itu kan menunjukkan suami ini support. Terus kalau aku nanti waktu kemoterapi gundul, jelek, hitam dan apa, ya nggak apa-apa. Selesai kemoterapi kan rambutmu bisa tumbuh lagi. Nah, support seperti itu kan sangat berarti sekali ya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak mendapatkan support? Bisa dikatakan sangat berat Mbak perjalanannya. Sangat berat sekali. Sampai banyak teman-teman itu akhirnya yang menyerah. Karena memang support dari keluarga, terutama suami itu sangat kami butuhkan untuk kami bisa menjalani ini semua. Sampai kami itu bilang, sudah, kalau memang tidak ada support dari suami, satu aja yang kita mindsetkan, kalau kita sakit dan benar-benar kesakitan, yang merasakan adalah diri kita sendiri, bukan suami kita. Ayo kita berobat, biar kita sembuh, biar kita tidak kesakitan. Tapi suamiku seperti ini, sudah tidak apa-apa. Kalau nanti sampai benar-benar sakit, kesakitan, kondisi tidak bagus, apakah suami yang merasakan? Tidak kan? Jadi ya memang support suami itu keluarga, suami dan anak itu sangat luar biasa Mbak.
untuk kami bisa menjalani proses pengobatan itu tidak semenyeramkan seperti apa gitu. Itu sih Mbak. Iya ya. Saya sih salut Ibu tadi bilang bahwa penyakit kanker payudara itu bukanlah penyakit mematikan asal diketahui atau ditemukan sejak dini, sejak awal. Karena memang beberapa mindset dan berita yang muncul itu kanker payudara itu memang mematikan begitu ya. Contohnya mungkin kalau boleh saya sebut artis di Indonesia yang zaman dulu tuh ada Ria Irawan ya kalau nggak salah, dia tuh kan kena kanker payudara. Terus sekarang sudah sempat kalau nggak salah dinyatakan sembuh, terus ada lagi kalau nggak salah itu ceritanya. Nah itu bagaimana Bu? Kalau Ibu sendiri mengetahuinya untuk kanker payudara sendiri kalau sudah diobati dan dinyatakan sembuh, apakah mungkin akan kembali lagi atau bagaimana? Sangat bisa dan ada kemungkinan akan kembali. Karena sel kanker ini kan sebenarnya sel tubuh kita sendiri ya. Tubuh kita ini kan terdiri dari miliaran sel ya. Dan itu memang ada di tubuh kita. Sel yang sehat itu kan dia mempunyai kemampuan untuk tumbuh, berkembang, mati. Digantikan oleh sel yang baru. Tumbuh, berkembang, mati. Tetapi sel kanker ini, sel yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yang awalnya punya kemampuan mati itu, tiba-tiba dia tidak ada kemampuan untuk mati. Dia hanya tumbuh, berkembang, tumbuh, berkembang. Pemicunya apa? Ya bisa dikatakan seluruh kanker selain serviks memang tidak diketahui penyebab pastinya. Sehingga pada akhirnya sel yang sehat itu, kenapa di akhirnya berubah menjadi sifatnya ganas. Dia tidak mau mati. Dia hanya tumbuh, berkembang, sampai akhirnya merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Jadi kemungkinan untuk balik, itu pasti ada. Oke. Baik, nanti kita ngobrol lagi. Soalnya saya masih penasaran nih, apakah Ibu Asi sudah dinyatakan sehat atau seperti apa prosesnya waktu itu, berapa lama untuk sembuh, dan pengobatannya berapa lama begitu ya. Nanti kita tanya kembali, tetap di sini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Balik lagi nih pemirsa di podcast Bebas Bicara bareng Ibu Asi dari komunitas Love Pink. Nah, Ibu sudah menceritakan proses panjang ketika melakukan pengobatan yang sudah pindah ke rumah sakit A gitu ya. Disuruh lagi untuk minta hasil labnya gitu kan. Rumah sakit B lagi. Rumah sakit B lagi. Jadi benar-benar ini ya. Itu udah sakit disuruh gini disuruh gitu tuh rasanya tambah gimana gitu ya Bu, perasaannya campur aduk ya. Iya. Sebelum dijelaskan oleh dokter, ya memang sempat ada apa sih karpe, tapi setelah dijelaskan ya proses ini harus dilewati. Gitu sih. Iya, makanya tuh butuh banget support dari keluarga terutama suami memang. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, saya penasaran nih, Ibu sendiri sudah dinyatakan sembuh oleh dokter atau bagaimana Ibu? Ya, di pasien kanker itu istilah yang dipakai adalah remisi. Remisi itu saat sel kankernya menunjukkan tidak aktif lagi atau sudah dibuat tidur. Tuh. Jadi saya di Juni 2023 itu dari hasil lab, hasil pemeriksaan semua menunjukkan kalau sel kanker di tubuh saya sudah tidak aktif lagi. Saat saya selesai menjalani kemoterapi dan lain sebagainya, itu kan dilakukan evaluasi ya. Di situ dinyatakan saya remisi sampai hari ini. Jadi saya per 6 bulan sekali itu harus melakukan cek rutin semuanya. Jadi seluruh organ tubuh saya itu akan dilakukan proses pemeriksaan.
agar ya jauh-jauh ya kalau selnya ini nakal lagi, bangun lagi itu cepat diketahui. Tetapi terakhir kemarin saya melakukan evaluasi, puji Tuhan memang masih dinyatakan remisi dan semoga saya bisa remisi selamanya. Amin. Baik, jadi prosesnya kurang lebih dari sejak awal diketahui ada kanker sampai dinyatakan remisi, sepertinya kurang lebih 1 tahun ya Ibu ya? Ya, kurang dari 1 tahun, 6 bulan saja, 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 Iya, bulan. tapi itu beda-beda. Ada teman yang satu komunitas dan satu tim dengan saya itu harus melakukan proses pengobatan sampai 4 tahun. Kemoterapi dan lain sebagainya. Jadi faktor saat kita datang ke rumah sakit itu sangat menentukan. Saat kita datang ke rumah sakit, kembali lagi saat stadium awal, ditemukan sejak dini, proses pengobatannya tidak akan lama, mungkin juga tidak akan menyakitkan, dan yang jelas secara hitung-hitungan matematika juga semakin murah. Itu sih. Jadi beda-beda. Sangat tidak bisa disamakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Itu sih. Oke, jadi semoga ini juga kabar yang membahagiakan untuk teman-teman semuanya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Maksudnya jangan takut karena sel-sel itu mungkin bisa dibikin remisi terus kalau dia kita bahagia ya. Ya, betul. Kita tuh harus happy. Nah makanya itu salah satu cara Bu Asi ini untuk tetap happy adalah dengan berbagi ilmu, mengedukasi, menemani dan lain sebagainya di komunitas Love Pink ini ya Ibu ya. Boleh cerita ini gimana ceritanya awal mula Ibu masuk ke komunitas Love Pink ini Bu? Ya. Seperti tadi yang saya katakan, pertama kali saya terdiagnosis di Desember 2022, saya mencari informasi figur siapa yang pernah terdiagnosis melakukan proses pengobatan yang berhasil. Dan saat itu saya menemukan co-foundernya Love Pink di media sosial. Di situ saya berkenalan, di situ saya banyak ngobrol. Akhirnya sebelum proses pengobatan saya lebih lanjut, saya sudah tergabung dengan Love Pink. Jadi saya sudah tahu saya berada di komunitas yang benar menurut saya, karena saya sudah dibekalin. Mbak Asi nanti kalau mau operasi harus persiapannya seperti ini. Paling enggak hal-hal yang kecil, contohnya keramas dulu, karena nanti 1 minggu ke depan pasti nggak bisa keramas. Setelah itu perbanyak protein. Protein yang sederhana aja dari putih telur sama susu. Jadi saya benar-benar ketemu dengan komunitas yang sangat luar biasa membersamai saya mulai saat pertama saya terdiagnosis. Jadi bisa dikatakan sebelum saya maju perang, saya itu sudah punya senjata. Terus waktu proses kemoterapi juga seperti itu. Dan untungnya karena saya sudah dibersamai oleh Love Pink sejak awal, saya itu proses penyembuhan operasi itu hanya 7 hari saja. Kalau kami para penyintas kanker payudara ini kalau habis melakukan operasi di area payudara kami kan ada selang-selang ya Mbak ya, untuk mengalirkan sisa-sisa cairan yang ada dalam tubuh kita. Jadi kami kemana-mana itu bawa tren, bawa kayak botol gitu. Ada selangnya, di bawahnya ada botolnya untuk mengalirkan sisa-sisa entah itu darah atau apa dari itu. Itu teman-teman tuh bilang minimal 2 minggu itu akan bisa lepas kalau kondisimu bagus. Tetapi puji Tuhannya saya hanya 1 minggu. Itu kenapa? Mungkin ya itu tadi, sebelum perang saya sudah ada senjata. Saya selalu diingatkan oleh Love Pink. Konsumsi protein yang tinggi. Jangan lupa sampai spesifik juga, paling enggak makan putih telur sehari 6-8 butir ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita tidak teredukasi oleh orang yang tepat, kan kita nggak tahu ya. Kalau zaman dulu habis operasi jangan makan telur nanti seperti ini. Justru telur itu kan sangat baik, proteinnya tinggi. Jadi Love Pink benar-benar membersamai saya dari awal sampai selesai. Saat saya pergi kemo pun juga teman-teman selalu mengatakan ini bukan kemo, ini anggap saja kamu mau piknik. Jadi siapkan bekalmu, dandan yang cantik, pakai lipstik yang merah. Kamu nggak sedang kemo, kamu sedang piknik. Jadi hal-hal kecil seperti itu benar-benar membersamai saya, benar-benar bisa melewati proses pengobatan saya selain keluarga. Love Pink benar-benar membersamai saya. Karena saya merasa seperti itu setelah di Juli 2023 saya dinyatakan remisi, saya harus berbagi. Karena banyak sekali orang yang terdiagnosis itu yang nggak tahu harus seperti apa.
Tetapi kalau saya mau membagi apa yang dulu pernah saya terima dari Laping ke orang lain, akan banyak sekali orang-orang yang bisa menjalani pengobatan itu mungkin akan dengan mudah seperti yang saya jalanin dulu. Jadi saya di Laping benar-benar akhirnya saya mau. Di samping untuk menemani teman-teman yang sedang berjuang, Laping juga mempunyai misi edukasi. Jadi kami pergi untuk mengedukasi banyak perempuan. Bukan hanya perempuan. Kami juga sekarang sedang giat mengedukasi Gen Z. Kami pergi ke sekolah-sekolahan, ke SMA untuk kami mengedukasi anak-anak kami. Di situ yang menjadi tantangan terbesar saat itu adalah saat kami harus mengedukasi siswa laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Karena masih mungkin dianggap tabu ya. Tapi kembali lagi dengan pendampingan dari co-founder Laping yang luar biasa, Mbak Muti saat itu mengatakan kepada saya, kanker payudara ini adalah penyakit medis atau kita bicara tentang sains. Itu sama aja kayak kita belajar tentang pelajaran biologi. Jadi nggak ada yang perlu ditabuhkan. Kalau itu nanti kamu tidak pede memberikan edukasi itu akan selamanya menjadi perbincangan yang tabu untuk diperbincangkan. Tetapi kalau kamu mulai pelan-pelan juga mau mengedukasi, entah itu campur laki-laki dengan perempuan, itu akan menjadi isu tentang kanker payudara ini bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Jadi kami di Laping ini ya kami ingin membersamai teman-teman yang lain seperti halnya dulu Laping membersamai saya. Setelah itu saya juga ingin faktanya adalah penyakit kanker payudara ini bisa disembuhkan asal ditemukan di stadium lanjut. Itulah saya mengedukasi, ayo kalaupun ditemukan kanker payudara yang datang berobat ini masih di stadium awal. Jangan di stadium lanjut. Betul. Jadi kami pergi ke banyak tempat dan puji Tuhannya memang di Surabaya sangat disupport oleh Dinas Kesehatan Surabaya. Jadi kami Laping bekerja sama untuk kami diberi fasilitas untuk mengedukasi para kader-kader di puskesmas atau di balai desa itu tentang apa itu kanker payudara. Sampai kami itu juga pernah diundang oleh salah satu sekolahan SMA di Madura. Itu sangat luar biasa sekali. Dari pertemuan sekali itu akhirnya guru-gurunya bertanya, Mbak Asih nanti apakah kami boleh mengundang untuk komunitas kami yang lain. Kami sangat senang. Jadi semakin banyak orang yang menyebarkan tentang edukasi ini, harapannya memang benar-benar Indonesia bisa bebas dari kanker payudara stadium lanjut. Ya betul. Lalu untuk Laping sendiri ini untuk program kerjanya itu bagaimana Ibu? Maksud saya edukasi datang ke tempat A, B, C itu berdasarkan memang sudah kerjasama dengan misalnya dari dinas kesehatan begitu ya, atau mungkin bagaimana Ibu ceritanya? Oh iya, Laping ini kan berkantor pusat di Jakarta Mbak ya, dan media promosi kami, media IG kami, semuanya media sosial kami itu dikelola oleh pusat ya di Jakarta. Jadi mungkin dari situlah banyak orang mengetahui siapa ini Laping. Jadi bukan hanya kami sudah bekerja sama, tetapi banyak juga yang nge-DM IG-nya Laping untuk bisa diberi edukasi atau bertanya tentang seperti apa harus edukasinya itu. Jadi Laping ini tentu sebuah yayasan itu punya visi dan misi. Laping mempunyai visi yaitu mengurangi angka pasien kanker payudara di stadium lanjut. Caranya untuk mendukung visi kami adalah kami mempunyai dua misi besar, yaitu misi edukasi dan misi support moral atau pendampingan. Misi edukasi ini bisa kami datang untuk memberikan materi edukasi. Dengan materi yang dipunyai Laping ini sudah terstandarisasi oleh Kemenkes. Dan juga misi edukasi yaitu dengan melakukan screening USG payudara gratis. Di Laping itu kami menyebutnya G10.000 atau gerakan USG payudara gratis. Dan misi yang kedua yang support moral tadi pendampingan. Jadi kami mendampingi teman-teman kami. Itu masuk di program kerja tahunan kami yang sudah pasti setiap tahun akan kami lakukan. Pendampingan, USG payudara gratis, dan edukasi. Caranya seperti apa? Biasanya kami dari mulut ke mulut. Itu misalnya ada si A di komunitas ini mengikuti edukasi kami
Akhirnya mungkin dirasa informasi yang kami sampaikan penting bagi mereka akan menghubungi kami. Mbak, untuk komunitas kami yang lain, apakah berkenan untuk melakukan edukasi? Seperti itu. Jadi, seperti itu. Iya. Nah, menariknya lagi nih, kita balik lagi ke masalah yang herbal itu tadi. Masih banyak masyarakat yang menganggap kalau penyakit kanker payudara itu adalah penyakit kiriman dalam tanda kutip. Dan ada yang sampai cengkal ya, katanya orang Surabaya. Cengkal, tambeng, apa bahasa Indonesianya cengkal itu ya. Nggak mau dengerin gitu ya. Akhirnya tetap melakukan pengobatan secara herbal atau mungkin secara menggunakan orang pintar. Ada Ibu seperti itu, Bu? Ada, banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi kembali lagi, itu adalah hak pasien. Kami hanya membantu untuk mengedukasi. Tenaga medis pun tidak bisa memaksa seseorang itu harus menjalani pengobatan ABCDE untuk penyakit kanker ini. Jadi kembali lagi, cara pengobatan itu memang hak sepenuhnya pasien. Hak sepenuhnya orang itu mau mengambil atau memilih pengobatan seperti apa. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, penyakit kanker payudara adalah penyakit medis. Jadi hanya bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Ya, betul. Kata-kata dokter yang merawat saya itu sangat menguatkan saya, Mbak. Apa itu? Waktu saya habis operasi, dokter, saya tak beli obat ini ya. Katanya itu cepat menyembuhkan luka operasi saya. Jawaban dokter saya waktu itu, mahal nggak Mbak Asih? Sepertinya kalau mahal nggak usah, mending dibuat makan saja yang enak. Loh, katanya ini bagus dokter. Enggak, sudah cukup pakai obat dari rumah sakit ini saja. Dan memang itu benar-benar. Saya tidak sama sekali ada obat pendamping selain obat dari rumah sakit. Pokoknya makan yang sehat, Iya. protein itu tadi ya. Betul, terus itu aja. bahagia. Betul. Itu paling penting. Oke, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nah, nggak kerasa nih kita sudah masuk di segmen terakhir di obrolan kita kali ini. Aku pengen tahu banget nih Bu Asih, untuk dukungan moral nih untuk para pasien kanker payudara. Dukungan moral seperti apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Ya, dukungan moral yang seperti apa? Tidak terlalu wah atau tidak terlalu banyak yang dituntut oleh seorang penyintas kanker payudara yang sedang berjuang. Adalah dukungan mereka merasa tidak sendiri. Kami mau ada buat mereka walaupun hanya sekedar untuk menjadi teman ngobrol, mendengarkan mereka bercerita. Kami mau ada untuk teman-teman kami, karena kami mau memberitahu ke mereka juga, kalian tidak sendiri. Kita melewati ini semua bersama-sama. Karena kalau sesuatu itu dianggap sendiri, itu kan berat Mbak Ana ya. Tapi kalau kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling support, semuanya bisa terasa ringan.
Jadi kami Lahping selalu mengatakan ke teman-teman yang sedang berjuang, kalian tidak sendiri. Walaupun tidak banyak yang bisa Lahping berikan atau lakukan, paling tidak kami ada. Kami mau mendengar. Kami mau menjadi teman bercerita. Itu sih dari hal-hal yang paling sederhana. Tapi kami juga bisa menemani teman-teman kami yang mungkin dari daerah-daerah itu banyak Mbak Ana yang harus berobat ke Rumah Sakit Surabaya. Itu kan mereka bingung ya, aku harus seperti apa. Apalagi rumah sakit di Surabaya ini kan besar-besar ya Mbak Ana ya. Saat teman-teman yang kami dari daerah-daerah itu mereka merasa bingung harus seperti apa di rumah sakit yang besar, di kota yang mereka tidak kenal. Kami juga biasanya bisa menemani mereka. Kembali lagi paling tidak mereka di rumah sakit itu tidak sendiri, ada kami. Untuk sebagai teman ngobrolnya atau apa. Itu sih. Jadi kami mau benar-benar ada buat teman-teman kami. Kami mau mengatakan teman-teman tidak pernah sendiri. Teman-teman ada, kita berjalan bersama, kita melewati ini semua bersama. Jadi seperti itu sih Mbak Ana. Gitu ya. Baik. Terus hal-hal apa aja sebenarnya yang dibutuhkan oleh penderita atau pasien kanker payudara? Hal-hal seperti apa ya? Mungkin edukasi seperti telur itu tadi. Selain itu apa lagi? Iya, itu tadi. Hal-hal kecil yang simpel tapi kadang-kadang terlewatkan gitu ya. Senang dari kata-katanya Mbak Ana, sedikit koreksi. Bagi penderita, kami itu menghindari kata penderita Mbak Ana. Iya, betul. Karena kalau penderita itu kok kayaknya kasihan banget yang menderita sekali gitu. Iya, benar. Yang kembali lagi yang teman-teman pasien butuhkan, teman-teman yang sedang berjuang ini apa yang dibutuhkan? Ya, hanya teman ngobrol aja sih Mbak Ana, dalam ngobrol segala hal gitu. Mbak, katanya aku nggak boleh minum seperti ini ya, nanti seperti ini ya. Dari mitos-mitos yang beredar itu lah, mereka hanya butuh untuk dikuatkan aja gitu. Jadi makanya kenapa banyak teman-teman kita itu yang dalam tanda kutip kalah berjuangnya itu di fase kemoterapi. Karena saat kemoterapi itu kan banyak yang bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal obatnya orang kemo adalah rakus makan, Mbak. Malah justru harus rakus makan. Makan apapun harus dimakan. Jadi hal-hal kecil, informasi-informasi yang memang benar-benar itu sangat dibutuhkan, itu biasanya kami mendampingi, kami memberikan itu. Ya teman ngobrol aja lah. Kalau obrolan itu dirasa nggak sesuai, ya kami akan memberikan sedikit masukan ke teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui atau seperti apa, kami hanya berbagi aja sih. Itu sih Mbak Ana. Oke. Terus apa nih yang sebaiknya tidak diucapkan kepada teman-teman pasien kanker ini? Kembali lagi itu juga saya banyak belajar dari salah satu sahabat Lahping yang ada di salah satu perumahan, bisa dikatakan perumahan elit di Surabaya. Kebetulan dia itu terdiagnosis di usia di bawah 27 tahun atau berapa waktu itu, belum menikah. Dan dia mempercayakan waktu itu dia mempercayakan pengobatan dia di luar. Saya banyak belajar dari dia. Belum menikah ya waktu itu? Belum menikah. Okay. Banyak belajar dari sosok teman ini bahwa kata-kata yang kayak semangat ya itu justru bagi dia sangat menyakitkan katanya. Oh ya? Iya. Kurang semangat apa lagi aku Mbak Asi, kok harus disuruh semangat lagi gitu. Padahal kan makanya pemilihan kata-kata itu pun juga diajarin oleh Lahping gitu loh. Oh ya? Iya. Okay. Seperti apa nih Mbak Asi? Jadi kami itu kalau bertemu dengan teman-teman seperti itu, kami hanya bertanya bagaimana kabarnya, apakah ada yang bisa kami bantu, apakah bisa berbagi dengan kami, gitu. Jadi kami tidak ngomong semangat ya, ayo pasti sembuh atau apa gitu. Jadi kami tidak memberikan kata-kata yang seperti itu karena ternyata dari salah satu teman yang kami dampingi itu kata-kata itu terlalu basi gitu loh katanya. Kurang semangat apa lagi aku kok harus disuruh semangat lagi. Pasti sembuh, kapan sembuhku gitu-gitu. Itu kan kita tidak tahu ya mood atau penerimaan dari teman-teman kita yang sedang berjuang itu seperti apa. Makanya kami sebisa mungkin memang menanyakan atau berkomunikasi itu bagaimana kabarnya. Apakah ada yang bisa aku bantu hari ini? Apakah ada yang perlu kamu ceritakan ke aku hari ini? Hanya hal-hal seperti itu. Jadi kami tidak ngomong ayo semangat ya pasti akan sembuh nanti gitu. Ternyata itu
menjadi sesuatu yang nggak diharapkan oleh teman kami. Tapi kami tidak tahu ya secara general umumnya nggak tahu ya. Tapi kami berdinamika dengan beberapa orang, itu mereka ngomong seperti itu. Kurang semangat apa lagi aku harus disuruh semangat lagi gitu sih Mbak Ana. Ya ini pemilihan kata-kata ini belajar public speaking nih kayaknya Loving ini ya. Nah, lalu ini maaf karena tadi Bu Asi cerita tentang teman yang menderita tuh kan lagi ngomong pasien kanker sudah mengalami hal tersebut sejak sebelum menikah. Ada banyak mitos, ini benar apa salah? Mungkin ini bisa juga untuk diluruskan gitu. Katanya kalau orang itu udah pernah kena kanker, itu akan nurun ke anaknya. Suatu saat nanti anaknya akan kena kanker juga. Itu benar apa enggak sih? Itu masuk di faktor resiko dan itu menjadi salah satu poin edukasi kami juga. Kanker apapun dan juga kanker payudara ini belum diketahui penyebab pastinya. Yang perlu kita ketahui adalah hanya faktor resiko. Faktor resiko ini ada 2. Faktor resiko yang bisa kita kendalikan dan faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Faktor resiko yang bisa kita kendalikan seperti asap rokok atau minuman, pola makan, stres, itu kan ada di kendali kita ya. Kita mau memilih seperti itu atau tidak, itu kan ada di kendali kita. Tetapi juga ada faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya riwayat keluarga. Seperti saya selalu mengedukasi anak perempuan saya. Anak perempuan saya tidak akan pernah bisa memilih mau dilahirkan oleh saya yang seorang penyintas kanker payudara yang masuk dalam faktor resiko. Jadi itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Selain riwayat keluarga, jenis kelamin, kita juga tidak bisa memilih mau dilahirkan laki-laki atau perempuan. Faktanya perempuan lebih beresiko terdiagnosis kanker payudara. Terus juga faktor resiko usia menstruasi yang terlalu awal atau usia menopause yang terlalu lama, itu juga menjadi faktor resiko. Tetapi faktor resiko itu apakah pasti akan terjadi? Jawabannya tidak. Seperti halnya saya datang ke sini, saya berkendara naik mobil, faktor resikonya bisa ditabrak, bisa ketabrak, bisa ban saya pecah, bisa saya ditilang. Itu kan faktor resiko saya di jalan, Mbak ya. Apakah hal itu pasti akan terjadi? Bisa iya, bisa tidak. Sama juga dengan riwayat keluarga. Riwayat keluarga memang menjadi salah satu faktor resiko seseorang terdiagnosis kanker payudara. Tetapi kembali lagi faktor resiko itu apakah pasti terjadi? Bisa iya, bisa tidak. Jadi faktor resiko itu memang benar, tetapi hanya faktor keturunan itu memang iya karena dia masuk faktor resiko, tetapi belum tentu juga. Yang orang tuanya terdiagnosis, anaknya pasti, itu belum tentu karena masuk dalam faktor resiko. Bisa iya, bisa tidak. Itu sih Mbak. Oke. Ya bisa iya, bisa tidak. Pokoknya kita aja nih yang jaga diri lah ya, paling nggak waspada dengan apa istilahnya ya, memberi yang terbaik buat tubuh kita, mulai dari makanan dan juga jaga diri kita dari asap rokok juga. Ya. Karena faktanya semua dari kita berisiko terdiagnosis kanker payudara. Betul, gitu. Makanya itu. Nah, ini nih untuk harapan Ibu Asi sendiri terhadap pemerintah dan juga tenaga kesehatan terkait edukasi kanker payudara. Ya. Kami dari Lahping itu dapat support penuh juga dari Bapak Menteri. Pak BGS itu sangat kenal baik dengan Lahping yang ada di Jakarta, terutama dengan salah satu mantan ketua kami dulu, yaitu Mbak Samantha itu, sangat memberikan support yang besar terhadap kanker untuk masyarakat. Dan sekarang ini tidak lagi seperti pada tahun 2022 atau 2023 waktu saya pertama terdiagnosis, yang antrian pasien untuk melakukan kemoterapi itu harus sekian minggu. Kalau menurut ilmu tenaga medis kan kemoterapi itu durasinya per 3 minggu sekali, Mbak. Tetapi karena dulu itu kurangnya mungkin ya, rumah sakitnya mempunyai fasilitas onkologi atau kanker. Jadi pasien itu kan menumpuk di satu rumah sakit gitu ya. Jadi yang harusnya idealnya 3 minggu sekali, kadang bisa 4 minggu, 5 minggu. Tetapi sekarang ini saat kami melakukan pendampingan itu sangat terurai. Udah banyak rumah sakit yang melayani kami pasien kanker payudara. Mulai dari proses kemoterapi,
proses radiasi itu sudah sangat tersebar, sudah banyak sekali rumah sakit yang bisa membantu kami menjalani proses pengobatan itu. Nggak harus antri yang sampai lama sekali itu ya. Iya. Yang akhirnya harusnya durasi Per 3 minggu per 3 cepat minggu. selesai ya. Tapi karena harus ngantri lama, belum lagi nanti kondisi kita ngedrop atau apa, mundur lagi gitu kan. Iya. Iya dong. Itu nanti malah bikin tambah lama prosesnya, tambah ini sakjane wayahe wis diobati, wis dinyenekno tapi nggak jadi gitu kan. Ya. Oke. Lah, terus untuk cita-cita nih atau mimpi yang ingin terus Ibu perjuangkan apa nih? Sama seperti karena saya merasa visinya Lahping luar biasa, kami mempunyai mimpi Indonesia bisa bebas dari kanker payudara stadium lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara sadari bisa diketahui dengan cara edukasi itu tadi Mbak. Dengan cara edukasi yang tepat dan memang harus dengan dukungan yang tepat juga ya. Terus untuk ini, kalau bisa berbicara kepada diri sendiri pada Desember 2022 Ibu, apa yang pengen Ibu sampaikan? Kalau flashback ke yang dulu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, denial itu ada. Tetapi sekarang setelah saya bisa melewati ini semua, kanker payudara pernah menjadi bagian perjalanan hidup saya. Tetapi kanker payudara ini bukan akhir dari hidup saya. Itu sih Mbak. Jadi kalau memang Tuhan izinkan, ya itu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Tetapi saya meyakini kanker payudara ini bukan akhir dari hidup saya. Makanya saya ingin berbagi dengan banyak perempuan. Ayo, siapa lagi yang peduli dengan kesehatan payudara kalian kalau bukan diri kita sendiri? Baik. Karena Ibu juga dapat dukungan sejak awal dari Lahping. Mungkin buat teman-teman pemirsa podcast Bebas Bicara yang pengen mengetahui lebih jauh tentang Lahping bisa akses ke medsosnya Ibu. Ya, di IG-nya Lahping, di Lahping Indonesia, di situ sangat keren sekali, banyak kegiatan yang bisa, akhirnya banyak orang Mbak yang telepon ke saya, Mbak Asih boleh nggak aku kalau jadi membernya Lahping? Loh jangan, loh kenapa? Syaratnya harus jadi pasien kanker payudara dulu. Loh nggak boleh kalau aku bukan pasien kanker payudara, aku mau ikut jadi membernya. Jangan. Aku mau jadi volunteer lah, mau ada kegiatan apapun aku mau ikut gabung gitu. Jadi silakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya juga Surabaya, silakan berkunjung ke IG-nya Lahping di Lahping Indonesia. Itu sih Mbak. Iya ya, jadi harus jadi pasien kanker dulu. Tapi kalau untuk masalah donasi atau mungkin volunteer gitu tadi boleh, jadi relawan gitu. Ya, Lahping ini karena Yayasan Nirlaba, kami bergerak di bidang sosial, kami bisa bekerja, kami bisa melakukan kegiatan kami adalah berkat hati para donatur yang baik. Para donatur ini mempercayakan rezekinya ke kami untuk kami bisa memakai itu untuk kegiatan seperti contohnya kegiatan USG payudara gratis itu Mbak. Itu kan tidak benar-benar gratis kami sama rumah sakit. Kami kan tetap harus membayar. Nah, itulah kami akhirnya bisa memberikan fasilitas itu karena banyaknya orang baik itu yang mendonasikan itu ke Lahping. Jadi silakan berkunjung ke Lahping, di situ akan banyak sekali informasi tentang siapa itu Lahping, bagaimana kalau mau menyisikan sedikit rezekinya untuk Lahping yang bisa kami salurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Itu sih Mbak. Oke, baik. Ada pesan terakhir nggak nih Bu buat pemirsa podcast Bebas Bicara RRI Surabaya? Ya, kanker payudara bukanlah penyakit yang mematikan kalau ditemukan di stadium awal. Cara untuk mengetahui kalau ditemukan di stadium awal adalah dengan cara melakukan sadari, periksa payudara sendiri, bisa kita lakukan setiap bulannya di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Untuk laki-laki dan untuk perempuan yang sudah menopause juga wajib melakukan kegiatan sadari setiap bulannya, yaitu silakan memilih satu tanggal yang mudah diingat untuk dilakukan setiap bulannya. Karena sadari benar-benar bisa menyelamatkan nyawa kita. Itu sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asih atas ketulusan dan juga keberanian Ibu untuk berbagi bersama kami di sini.
Sepertinya aku bingung nih mau ngasih kata semangat, tapi Ibu luar biasa lah pokoknya. Ibu keren ya kan. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ibu. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita bareng Ibu Asi dari komunitas Love Pink. Semoga kisah Ibu Asi bisa menginspirasi pemirsa podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Saya Aneria pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya